Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, siswa-siswi SD ITA Salam kelas 6, yang mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memulai pembelajaran bina akhlak pada hari ini, mari bersama-sama kita mulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan yang lalu telah disampaikan tentang perkara yang sangat penting dalam agama kita, yaitu tentang riddah. Sedikit kita mengulang materi pada pertemuan yang lalu bahwa riddah adalah hal-hal yang bisa merusak keislaman dan keimanan. Adapun orang yang sudah rusak Islamnya, sudah rusak imannya, disebut dengan murtad. Riddah ini termasuk salah satu jenis kekufuran dan dosa paling besar. Dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala jika ia meninggal dunia belum bertobat. Kemudian disampaikan juga bahwa cara bertaubat dari dosa riddah ini adalah dengan cara mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan niat masuk Islam lagi. Tidak ada cara lain untuk bisa bertaubat dari dosa riddah ini kecuali dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan niat masuk Islam lagi. Kemudian pada pertemuan yang lalu juga telah disampaikan bahwa para ulama telah bersepakat bahwa riddah ini terbagi menjadi 3. Yang pertama riddah keyakinan yang bersumber dari hati, kemudian riddah perbuatan, dan yang berikutnya adalah riddah perkataan. Anak-anakku, kita masih melanjutkan contoh-contoh riddah keyakinan. Contoh riddah keyakinan berikutnya adalah berniat untuk murtad pada masa yang akan datang. Seperti berniat murtad pada minggu depan, atau murtad pada bulan depan atau tahun depan. Maka menjadi murtad saat itu juga. Tidak menunggu sampai datang masa tersebut. Jadi hati-hati, kalau ada orang yang berniat untuk murtad bulan depan, maka seketika itu juga dia sudah terjatuh pada perbuatan murtad, keluar dari Islam. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian contoh riddah keyakinan yang berikutnya adalah mensifati seorang nabi atau rasul dengan sifat yang kurang atau sifat yang tidak layak bagi para nabi dan rasul. Seperti tidak boleh meyakini Nabi Adam itu seperti kera, atau Nabi Adam itu nenek moyangnya adalah kera. Tidak boleh. Tidak boleh juga meyakini Nabi Ibrahim pernah berbohong dan pernah berbuat syirik. Katanya Nabi Ibrahim itu berganti-ganti Tuhan katanya. Pertama menyembah matahari, kemudian berganti menyembah bulan. Tidak benar itu. Kalau orang meyakini bahwa Nabi Ibrahim musyrik, menyembah selain Allah, maka orang yang meyakini itu telah terjatuh pada perbuatan riddah. Pelakunya murtad. Kemudian tidak boleh meyakini juga Nabi Yusuf ingin berzina. Na'udzubillah, ya. Ini keyakinan-keyakinan yang menyebabkan pelakunya terjatuh pada perbuatan riddah. Anak-anakku, jenis riddah yang kedua adalah riddah perbuatan. Riddah perbuatan adalah hal-hal yang bisa merusak keimanan yang bersumber dari perbuatan, tingkah laku. Contoh riddah perbuatan yang pertama, sujud kepada berhala, sujud kepada matahari, bulan, dan makhluk lain selain manusia.
baik dengan tujuan ibadah, sujudnya itu dengan tujuan ibadah atau untuk tujuan yang lain. Maka orang yang sujud pada berhala, sujud kepada matahari, sujud kepada bulan dan makhluk lain selain manusia telah terjatuh pada perbuatan riddah, yaitu riddah perbuatan. Kemudian sujud kepada manusia, ya, sujud kepada manusia dalam syariat Nabi Muhammad hukumnya dirinci. Apabila bertujuan untuk ibadah, menyembah, maka menjadi murtad. Dan apabila bertujuan untuk hormat, maka tidak murtad, tetapi haram. Kemudian contoh riddah perbuatan yang kedua adalah semua perbuatan yang menunjukkan penghinaan kepada Allah, penghinaan kepada para nabi, penghinaan kepada malaikat, kemudian penghinaan kepada Al-Quran, kepada agama Islam, syariat dan syiar-syiar Islam, maka orang ini ya menyebabkan telah terjatuh pada riddah. Seperti orang membuang kertas yang berisi ayat-ayat Al-Quran dan nama-nama yang diagungkan seperti nama-nama Allah dan nama para nabi dan rasul, atau menginjak dan mendudukinya dengan disengaja. Dan dia mengetahui ada ayat dan nama-nama yang diagungkan dalam kertas tersebut. Jadi hati-hati ya. Kalau membuang kertas yang kemudian di situ ada ayat-ayat Al-Quran atau nama-nama yang diagungkan, kemudian dia tahu, disengaja, kemudian dilempar ya ke tempat sampah, maka orang ini sudah terjatuh pada perbuatan riddah, keluar dari agama Islam. Kemudian contoh riddah perbuatan yang berikutnya adalah menulis ayat-ayat Al-Quran dengan darah dan air kencing. Na'udzubillah. Jangan sampai ya kita melakukan perbuatan-perbuatan itu. Seseorang, anak-anakku, seseorang yang telah melakukan perbuatan riddah atau perbuatan kufur, maka hukumnya murtad meskipun dia tidak berniat untuk keluar dari agama Islam. Jadi kalau ada orang misalnya ya, sujud kepada matahari atau melempar Al-Quran dengan sengaja ke tempat sampah atau menginjaknya, atau menulis ayat-ayat Al-Quran dengan darah dan air kencing, walaupun dia tidak berniat untuk keluar dari agama Islam, orang ini tetap dihukumi sebagai murtad, keluar dari agama Islam. Makanya anak-anakku, kita jaga iman kita jaga jangan sampai kita melakukan atau berkeyakinan keyakinan kufur atau perbuatan-perbuatan kufur sehingga kita selamat ya di akhirat kelak dan kita tidak termasuk penghuni neraka yang selama-lamanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.